Hola, Om Swastiastu dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan semoga kawan semuanya selalu mendapatkan hari yang cerah dan diberi rezeki yang melimpah. So, kali ini Mimin akan membawakan narasi film berjudul Chief of Thieves Julius Yang dan bercerita tentang seorang pencuri sakti yang memiliki 3 istri cantik. Dalam petualangannya, sang pencuri ditakdirkan bertemu dengan calon istri yang keempat yang membawanya dalam sebuah romansa cinta sang pencuri. Penasaran dengan kisah serunya? Yuk kita mulai intronya. 1, 2, 3. Awal scene menceritakan tentang seorang pencuri sakti bernama Liu Xiang yang berusaha mencuri sebuah mutiara raksasa dari tangan saudagar kaya. Lucunya, perebutan mutiara raksasa ini hanya untuk memenuhi keinginan dari ketiga istri Liu Xiang, yaitu Xiao Mei, Ling Er, dan Wu Nian, yang ngidam ingin punya mutiara untuk jadi perhiasannya. Singkat cerita, akhirnya Liu Xiang berhasil mencuri mutiara raksasa itu dan membawanya kembali ke perahu kecil miliknya. Adegan pun berpindah di kota Wuhan, di mana sang ketua sekte Angin Hitam memimpin upacara arak-arakan calon penerusnya ke seluruh kota sebagai budaya turun-temurun yang sudah berlangsung ribuan tahun. Sialnya, sang calon ketua yang bernama Sulong malah dengan sengaja bertukar posisi dengan pelayannya hanya untuk bersenang-senang di luar. Bunian dan ayahnya Mugen yang dikenal sebagai tabib dan juga komplotan pencuri ulung, melihat Sulong sebagai sasaran empuk dan mencoba mencopetnya. Namun, Liu Xiang yang terpesona oleh kecantikan dari Sulong mencegah aksi dari mertuanya tersebut dan mengatakan agar Sulong berhati-hati agar tidak menjadi sasaran pencopet. Mengetahui bahwa dirinya diincar, Sulong pun menyerang Mugen hingga dia pun memutuskan untuk kabur. Bersamaan dengan hal itu, datanglah pengawal Angin Hitam mencari keberadaan Sulong, disaksikan oleh Xiao Mei dan Ling Er, yang akhirnya mengetahui bahwa Sulong adalah penerus tahta ketua sekte Angin Hitam. Informasi ini membawa Xiao Mei dan Ling Er ke dalam bahaya, hingga mereka pun diculik oleh seseorang yang misterius. Rupanya, orang misterius ini bernama Fuyao, mantan murid sekte Angin Hitam, yang ingin menyembuhkan kekasihnya yang bernama Minjin dari racun sakti sang ketua yang tidak merestui hubungan mereka berdua. Tujuan Fuyao menculik Xiao Mei dan Ling Er sebenarnya adalah agar Sulong sibuk bersenang-senang dengan Liu Xiang. Kesempatan yang ada itu akan digunakan Fuyao untuk bisa menyusup ke markas sekte Angin Hitam dan mencuri jurus pamungkas gurunya,
yang juga merupakan satu-satunya penawar bagi racun yang diderita oleh Minjin sang kekasih. Pertarungan pun tak terelakkan. Di tengah pertempuran itu, Fuyao pun teringat dendamnya pada sang guru yang tidak merestui hubungan mereka dan dengan teganya meracuni Minjin sang kekasih. Sulong ternyata datang lebih cepat dari yang diperkirakan, dan tanpa diduga, sang guru pun terkena ilmu totokan dari Fuyao yang membuatnya kaku seketika. Fuyao pun menyamar menjadi sang guru dan memberikannya semangkuk sup racun syaraf. Sulong yang menaruh curiga bahwa gurunya dalam masalah dipaksa menenggak racun syaraf dan berakhir terluka oleh tendangan dari Fuyao. Di saat yang sama, Liu Xiang yang mengikuti Sulong sampai ke markas angin hitam mendapati Sulong dalam keadaan bahaya. Pertarungan pun terjadi untuk menyelamatkan Sulong. Sang guru pun tak tinggal diam dengan mengeluarkan jurus pamungkas yang melukai lengan Fuyao. Fuyao pun kembali menyerang sang guru dengan membabi buta. Dan di saat bersamaan, sang guru pun kembali mengeluarkan jurus pamungkasnya yang ditangkal Fuyao dengan menyedot jurus itu dengan sebuah gigitan di lengan sang guru. Secara ajaib, ilmu pamungkas itu pun masuk ke tubuh Fuyao yang langsung menyerang mereka bertiga. Sialnya, Sulong terlambat menghindar hingga sang guru pun mengorbankan diri untuknya. Keadaan ribut di dalam markas rupanya memancing anggota sekte berdatangan. Di tengah kericuhan itu, Fuyao kembali berubah menjadi Sulong dan menunjukkan ilmu pamungkas di tangannya untuk menunjukkan bahwa dia adalah Sulong yang asli. Bukti yang tak terbantahkan itu membuat para murid percaya dan akhirnya berbalik menyerang Sulong yang asli. Mendapat perlakuan itu, Liu Xiang pun membawa Sulong kabur dari markas sekte angin hitam. Sampailah Liu Xiang di rumah Mugen dan menceritakan konflik yang terjadi kepadanya. Mugen yang tak mau terlibat masalah, tak mau membantu menyembuhkan luka Sulong, hingga Liu Xiang terpaksa menyalurkan energi Qi kepadanya. Di markas sekte angin hitam, Emei, asisten Sulong yang curiga pada Sulong palsu, mendapatkan patung untuk mengecoh mereka, menandakan bahwa kecurigaannya adalah benar. Sampailah Fuyao di tempat persembunyian dan mengabarkan bahwa jurus pamungkas telah didapatkan. Saat Fuyao ingin berkeluh kesah karena lengannya yang terluka oleh sang guru, Minjin malah berlaku kasar padanya dan mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak peduli dengan Fuyao. Bahkan, perbuatannya mendekati Fuyao selama ini adalah untuk mendapatkan jurus pamungkas dan menghancurkan sekte angin hitam yang sudah tumbuh terlalu kuat menjadi ancaman kaisar. Fuyao akhirnya menyegel nadinya sendiri agar jurus pamungkas tidak dapat dimiliki oleh Minjin. Tak kurang akal, Minjin pun menggunakan lintah raksasa untuk menyerap jurus pamungkas dari tubuh Fuyao, lalu kemudian menyekapnya. Emei yang telah menyusup ke dalam tempat persembunyian Fuyao akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian,
Informasi itu mendorong dirinya mencari tempat keberadaan Liu Xiang untuk menegakkan kebenaran. Xin pun berpindah pada Liu Xiang yang telah bangun dari pingsan dan bercengkrama mesra dengan Sulong. Hal itu rupanya membuat cemburu Wunian yang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kelakuan suaminya itu. Di saat bersamaan, datanglah Emei di sana menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Untuk menegakkan kebenaran, akhirnya Liu Xiang pun menyamar menjadi saudagar yang bertandang ke tempat persembunyian Fuyao yang berkedok sebagai pasar rakyat. Setelah berakting keracunan dan menimbulkan kerusuhan di pasar, Liu Xiang pun menyusup ke dalam markas Minjin. Di sana, mereka menemukan Fuyao dengan lintah raksasa di punggungnya, berikut Xiaomei dan Ling Er. Liu Xiang pun mencoba membebaskan Fuyao duluan. Sialnya, akibat salah langkah, ia malah mengaktifkan bel alarm penjara yang membuat sandiwara mereka ketahuan. Liu Xiang pun dikejar oleh Minjin dan para asasin hingga pertempuran pun tak terhindarkan. Di tengah pertempuran itu, Mugen pun terluka parah oleh Minjin. Di saat bersamaan, konsentrasi Sulong terpecah oleh teriakan Fuyao yang menderita akibat lintah raksasa. Tanpa pikir panjang, Sulong pun membunuh lintah itu dengan energi kinya dan membuat jurus pamungkas beralih ke tubuhnya. Minjin pun kabur dari pertarungan, sementara Mugen yang sekarat akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya dengan merestui hubungan Wunian dan Liu Xiang. Terjadilah perdebatan mengapa Sulong tidak menyelamatkan Mugen dan malah memilih untuk menyerap jurus pamungkas dari Fuyao. Kekecewaan itu akhirnya membuat Liu Xiang meninggalkan Sulong seorang diri karena menganggap Sulong adalah orang yang egois. Xin pun berpindah pada Minjin yang telah mengumpulkan pasukannya untuk melawan sekte Angin Hitam. Di saat bersamaan, datanglah Sulong dari arah sungai dan langsung menyerang Minjin. Tidak lama kemudian, tibalah pasukan sekte Angin Hitam yang ikut dalam pertarungan. Saat berada di atas angin, tanpa diduga Sulong ditusuk oleh seorang pengkhianat sektenya. Hal itu membuat Sulong terluka parah dan hampir dibunuh oleh Minjin. Beruntung datanglah Liu Xiang di sana yang bertarung menggantikan Sulong. Masih terbakar amarah, Sulong pun memaksa ikut bertarung
hingga akhirnya menjadi beban dan membuat Liu Xiang terluka parah. Min Jin yang melihat pasukannya telah kalah telak mencoba melarikan diri. Sialnya, Fu Yao rupanya telah menunggu dan menyergapnya. Saat itu, tanpa sengaja Min Jin menendang obor api yang jatuh menimpa bahan peledak. Dan boom, Min Jin serta Fu Yao akhirnya lenyap ke alam baka seperti janji sehidup sematinya dulu. Adegan pun berpindah pada Sulong yang telah sebulan menunggu Liu Xiang yang belum sadar dari komanya. Hal itu membuat Sulong sedih dan memutuskan untuk menyalurkan jurus pamungkasnya pada Liu Xiang agar fisik Liu Xiang dapat sembuh dengan cepat. Konsekuensinya, Sulong harus mengasingkan diri dalam ruangan rahasia sekte angin hitam yang tidak dapat ditembus siapapun, karena jurus pamungkas hanya diperuntukkan bagi penerus sekte angin hitam saja. Liu Xiang pun bangun dari komanya dan menemukan bahwa energinya telah pulih. Hal itu membuatnya curiga dan langsung pergi ke markas sekte angin hitam. Alangkah kecewanya Liu Xiang mengetahui bahwa Sulong telah mengasingkan diri di balik tembok yang tidak dapat ditembus oleh siapapun. Akhirnya, Liu Xiang hanya bisa menunggu sampai masa pengasingan Sulong berakhir dengan lusinan arak yang menemani di setiap harinya. Dan film pun Mimin nyatakan berakhir. So, bagaimana tanggapan sobat film tentang narasi barusan? Semoga bisa menghibur hati dan jiwa sobat film ya. Dan sebelum Mimin pamit, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe agar Mimin terus semangat untuk upload video terbaru. Akhir kata dari Mimin, selalu berbuat baik sesama manusia. Om Santi Santi Om.